Mau izin bertanya ke Coach Gozali. Halo Coach, kami adalah termasuk pasangan muda dan umur pernikahan kami sudah 3 tahun. Menikahnya di usia 21 dan 22. Saya sebagai seorang suami, gajinya dari awal menikah hingga saat ini berada di atas UMR Kota Tangerang. Dan di awal menikah saya berpikir bahwa rumah itu bisa ngontrak dulu dan beli rumahnya nanti. Tapi berjalannya waktu, teman-teman kami sudah mempunyai rumah dengan KPR. Kami pun ingin mencoba mengikuti hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah membeli rumah dengan KPR itu ide bagus bagi pasangan muda? Karena di satu sisi nggak mau punya hutang lama-lama nih, Coach. Yang kedua, ada tipskah buat kami, Coach, buat beli rumah sendiri? Silahkan, Coach. Baik, nah untuk Rafli nih ya, barakallah untuk pernikahannya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya untuk bisa punya rumah sendiri. Jadi nggak harus punya rumah sendiri, tapi ngontrak juga nggak ada masalah sebetulnya. Dan tidak perlu kita itu punya target itu, targetnya itu bukan lomba sama teman kita. Oh teman kita udah punya rumah, kita belum punya, nggak usah lomba. Oh teman kita udah punya anak, kita belum punya anak. Oh teman kita udah punya mobil, kita belum punya mobil, nggak usah lomba sama teman kita. Nggak, ini bukan perlombaan. Perlombaannya adalah antara saya dengan gaji saya, udah gitu aja. Pertimbangannya itu. Tapi izinkan saya untuk memberikan view bahwa harga rumah, terutama di kota di Tangerang, itu naik terus, nggak ada ceritanya harga rumah turun, ya kan? Harga rumah itu naik terus, bahkan harga rumah itu, inflasi harga rumah itu seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada umumnya. Nah, sehingga kalau kita invest dikit-dikit untuk bisa punya rumah, itu kemungkinan hasil investasi kita kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan harga rumah. Sehingga akan lama untuk bisa kita ngejar punya rumah sendiri dengan cara beli tunai secara sekaligus. Yang kedua, yang namanya rumah itu terikat dengan tanah. Kalau kita mau beli mobil, katakanlah 300 juta, sekarang baru punya uang 100, nunggu deh sampai punya uang 300, nanti pas punya uang 300, insya Allah kebeli mobilnya. Mungkin dengan spek yang sedikit berbeda. Bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau rumah, saya pengen rumah misalnya di wilayah, di kecamatan itu, atau di desa itu, atau di kelurahan itu, atau di komplek itu, kita udah tahu ini komplek yang bagus deh, masjidnya bagus, dekat ke kantor, dan seterusnya. Ya, kita nunggu punya uang dulu, udah keburu habis rumahnya, gitu. Belum tentu, kalaupun ntar nunggu yang second, belum tentu juga ada yang mau jual. Jadi yang namanya rumah itu tergantung pada persediaan dan terikatnya sama lahan. Itu kesulitannya untuk khusus untuk rumah. Kalau boleh saya saran, pertimbangkan deh untuk KPR nggak ada masalah. Syaratnya satu aja, ambil KPR yang syariah. Pakai pakai bank syariah untuk bisa beli rumahnya. Bank, jadi kalau kalau konvensional itu kita minta sama bank, bang, saya pinjam duit dong buat beli rumah, itu KPR konvensional. Sehingga ketika kita bayar lebih, kelebihannya namanya bunga dan itu riba. Tapi kalau KPR-nya KPR syariah, kita bukan beli rumah, biasanya dikasih akad pilihannya dua. Bank sekarang masih menggunakan salah satu dari dua akad ini. Yang pertama akadnya bisa jadi murabahah. Bang, tolong beliin rumah dong di komplek itu harganya dari sananya 500 juta sama banknya dihitung, oke harga dari sana 500 juta, bank yang beli, lalu bank jual lagi ke kita harganya misalnya jadinya 900 juta, tapi dicicilnya 10 tahun gitu kan. Yang kedua, bisa juga akadnya IMBT atau gabungan ya antara sewa dengan beli. Kita sewa dulu, di akhir baru kemudian terjadi pengalihan hak milik. Itu juga bisa. Tapi intinya ini KPR syariah yang bisa kita akses di perbankan syariah. Gimana saya nggak mau ngutangnya lama-lama? Ya harga rumah mahal, agak sulit ya. Tapi gini deh, kalau nggak mau ngutangnya lama, maka DP-nya harus besar. Ya, DP-nya harus besar. Jadi kalau DP minimum kan sekarang sekitar 20%. Kalau 20% DP, biasanya cicilan rumah itu yang nggak terlalu berat, itu minimal 10 tahun, bahkan bisa sampai 15 tahun, bahkan lebih. Sekarang KPR udah boleh sampai 20 tahun juga bisa. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, misalnya kurang dari 10 tahun, berarti DP-nya harus agak besar. Mungkin DP-nya sekitar 40% atau sampai dengan 50% dari harga rumah. Kalau kita punya DP sebesar itu, maka insya Allah kita akan punya cicilan yang bisa jauh lebih cepat untuk kita lunasi. Pilihan lainnya boleh nggak kalau nggak KPR? Boleh. Yang saya lakukan adalah, kalau saya pribadi, saya beli tanah dulu. Kebetulan ini kan di kabupaten tinggalnya ya, di kabupaten masih bisa lah kita nyari tanah. Saya beli tanahnya dulu dan kemudian membangun secara bertahap. Itu bisa, bisa. Ya, tapi ingat rumah itu terikat sama lahan. Jadi amankan dulu lahannya. Kalaupun kita nggak mau ngutang, amankan dulu lahannya.
Kenapa? Karena kita belinya rumah manusia bukan rumah keong. Kalau rumah keong enak dibawa-bawa, kalau rumah orang kan ada tanahnya. Jadi kalaupun nggak mau kalaupun nggak mau ngutang berarti belinya bertahap. Beli tanahnya dulu, kemudian bangun secara bertahap. Kalau alam bisa, kira-kira begitu. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih Coach. Ustadz ada tambahan Ustadz? Ya, tambahan sedikit saja. Terima kasih Coach Rozali. Untuk sahabat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga hal-hal yang baik, yang tidak haram, sesuatu yang halal, apalagi yang menjadi wajib, kayak gitu ya, maka jadikanlah itu kebutuhan. Sehingga secara maknawiyah, secara mental, kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya sekarang butuh suami. Nah, jadi seperti itu. Ya Allah, saya butuh istri. Sudah punya suami, sudah punya istri. Ya Allah, saya butuh rumah. Kemudian berikutnya, ya Allah, saya butuh anak. Jadi jadikan semua hal tadi itu bukan keinginan. Karena kalau keinginan, itu Allah tidak akan memberikan keinginan kita. Yang terjadi adalah yang berlaku itu keinginan Allah. Tetapi ketika sesuatu itu kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala cukupi apa yang kita butuhkan. Maka ayatnya kan wallazi aghna wa aqna. Dialah yang buat kaya kamu dan mencukupkan kamu. Sehingga yang selain usaha-usaha tadi itu yang disampaikan oleh Qutb Ghazali secara maknawiyah gitu ya, secara spiritual, jadikan itu kebutuhan. Ketika kita mengatakan misalnya, saya ngontrak juga bisa, berarti kita belum butuh. Atau bahkan bisa jadi nggak butuh, makanya nggak datang-datang. Jadi seperti itu. Sehingga jadikan kebutuhan, memohon kepada Allah, dan Allah nanti akan berikan jalan yang kita nggak tahu. Jalannya itu di mana. Dan cerita orang punya rumah, itu banyak banget. Orang banyak banget. Bisa minta cerita sebelum kita merencanakan butuh rumah, tanya kepada orang-orang itu proses mendapat rumahnya itu gimana, banyak cerita banget di sini. Tapi intinya bisa disimpulkan bahwa yang Allah berikan itu adalah yang kita butuhkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz.